Menjadi anak sulung, Joan Cory Andres tidak pernah meninggalkan tanggung jawabnya untuk membantu orang tua. Sepulang kuliah, ia rutin membantu sang ibu menyiapkan keperluan untuk berjualan. Sedangkan bersama ayahnya, Joan juga terlibat di bengkel untuk membongkar dan memperbaiki motor. Bukan mau tapi kewajiban sih, C. Karena dengan adanya mama sama papa, Joan bisa kuliah, bisa dibiayain ongkosnya. Cuman dibalik itu, pas ngeliat mama dagang lagi, hilang lelahnya, malah pengen bantu gitu ya. Karena mama aja masih nggak ngeluh gitu kan buat sekolahin Joan, buat ongkosin Joan. Masa Joan cuma berdiri doang di mobil, harus capek gitu. Kondisi ekonomi keluarga yang serba terbatas membuat Joan harus ikut berjuang. Pasca pandemi COVID-19, saat ayahnya terkena PHK, ia pun berusaha lebih keras agar bisa melanjutkan pendidikan. Waktu COVID sih dulu, waktu sekolah. Karena kan banyak ini pengurangan karyawan, papa kena PHK massal, jadi cukup pengaruh juga ya ekonomi keluarga. Sekolah kan swasta aku dulu, jadi susulan ulangan. Karena kan kalau misalnya pengen ulangan harus bayar SPP dulu gitu di swasta. Pada tahun 2022, kondisi keluarga Joan semakin sulit ketika ibunya didiagnosis mengidap kanker payudara stadium 2. Sejak saat itu, ia tanpa ragu mengambil peran untuk melakukan pekerjaan rumah. Karena sakit saya mama tuh kan ada operasi di bagian lengan kiri, jadi nggak bisa angkat berat kan. Jadi kerjaan yang cuci piring, terus cuci baju aku lakuin. Ngeliat mama sakit tapi Joan cuma bisa lakuin ini doang gitu, nggak bisa lebih gitu. Sempat nyari kerja juga, cuma belum rezekinya gitu. Pertemuan keluarga Joan dengan relawan Seci pada April 2023 menumbuhkan sebuah harapan baru. Dukungan pengobatan bagi sang ibu dan beasiswa pendidikan untuk Joan menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik. Yang saya senang dari relawan Seci, selain membantu pengobatan mama, juga mereka merangkul juga biar mama tuh semangat terus. Saya ngerasa mereka memang orang asing tapi seperti keluarga saya sendiri gitu. Jadi ada kesempatan saya kuliah, saya rasa saya harus membuktiin ke mereka gitu, supaya nggak ngecewain mereka. Saya merasa tersentuh seorang ibu gitu. Betapa Joan itu ingin ibunya selalu sehat, agar bisa mensupport Joan dan mendampingi Joan. Saya merasa tersentuh. Oh, berarti di sini Joan pengen saya sembuh gitu. Terutama Joan memprioritaskan saya gitu kan. Kini Joan tak hanya fokus pada kuliah, tetapi juga rutin mengikuti kegiatan Seci. Selama 2 tahun terakhir, pemuda berusia 19 tahun ini terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan di Summarecon Mall Bekasi setiap bulannya. Joan pengen karena kan balas budi gitu. Meskipun Joan belum bisa kerja atau berdonasi, yang Joan bisa lakukan cuma tenaga gitu dan hati Joan. Harapannya aku bisa bermanfaat untuk orang lain. Mengenal Seci memberikan banyak pelajaran berharga bagi Joan, terutama tentang kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Melalui kegiatan pemilahan sampah daur ulang, Joan semakin menyadari bahwa setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana yang dilakukan dengan tulus. PL ini kan visi misinya kan mengubah sampah menjadi emas kan, dan emas menjadi cinta kasih. Terus juga aku sadar apa yang aku lakuin, hal sekecil apapun itu bakal berdampak besar juga untuk lingkungan. Dari kegiatan event tadi, aku berharap juga anak muda seperti aku jadi punya daya tarik untuk kegiatan itu. Orangnya bagus, dia mau berdedikasi sama kita gitu. Kalau setiap ada kegiatan, yang penting kita info. Nanti ada basar gitu, terus dia, oh ya Seku, nanti aku datang gitu, bantu. Harapannya semoga Joan cepat selesai kuliahnya, terus cepat kerja, terus bisa membantu orang tuanya. Kesulitan hidup yang dialami Joan Cory Andres justru menguatkannya untuk terus berjuang meraih masa depan yang lebih baik. Bersama Seci,
Joan tumbuh menjadi anak muda yang tidak hanya berjuang demi dirinya, tetapi juga berupaya untuk memberi dampak positif kepada sekitar. Sinari Siahaan, Gunadi, The ITV.